Hello, welcome to Jaludin Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar daripada teman-teman semua? Semoga berbahagia dan bisa mendapatkan ilmu kali ini. Karena di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua kedua cincin yang saya pakai ini di jari tangan kanan saya. Semoga ada referensi terhadap teman-teman dan bisa mendapatkan pelajaran antara kedua cincin yang saya pakai di sini. Mohon maaf sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like video saya, dukung channel saya agar supaya lebih bermanfaat lagi dan mungkin bisa lebih semangat lagi dalam membuat video terbaru tentang batu bacan atau mungkin ada batu yang lain, kita pertimbangkan lagi. Sebelumnya mohon maaf, latar belakang saya ini terlihat biasa aja karena tempat yang sering saya bikin studio itu lagi ada tamu, jadi kita belum bisa membuat video di studio saya. Langsung kita melihat cincin-cincin ini agar supaya teman-teman paham apa itu bacan bisori. Oke teman-teman, inilah kedua cincin yang saya maksud, dan di sini kedua cincin ini dari segi ukuran menurut saya tidak beda-beda jauh, ukurannya hampir-hampir sama, dan dari segi ketebalan juga hampir sama. Teman-teman lihat, mungkin yang ini agak tebal dan yang ini agak tipis, tetapi kalau berbicara kualitas keduanya sama. Kedua cincin ini adalah jenis batu bacan Doko Bisori dan dari satu bahan yang sama, dari satu potongan yang sama. Bagi teman-teman yang belum melihat hasil potongan yang saya potong kedua cincin ini, mungkin teman-teman bisa menonton di video saya sebelumnya dan mungkin teman-teman bisa menganalisa berapa lama jarak waktu tempuh yang di saat saya potong dengan sekarang. Mungkin ada sekitaran 3 atau 4 bulan, mungkin bisa lebih. Dan ini teman-teman lihat perubahannya sangat drastis. Di bagian sini teman-teman lihat totolnya ini, totol coklatnya ini udah pudar. Mungkin di video-video sebelumnya teman-teman bisa melihat proses dari batu ini, dari yang totol ini. Awalnya totolnya terlihat seperti yang bagian samping ini. Ini bagian samping ini bukan hitam, tetapi ini adalah coklat. Coklatnya dia agak kental, coklatnya dia agak padat, makanya prosesnya dia lebih lama yang bagian sini. Dan menurut penelitian atau menurut analisa saya, kenapa warna coklatnya dia masih begini sedangkan terlihat warnanya berbeda di antara kedua cincin ini. Warnanya terlihat berbeda, yang sebelah kiri ini kelihatan warna hijau dan yang sebelah kanan ini terlihat warna biru metalik. Sebenarnya kedua cincin ini atau kedua batu ini adalah sama warnanya, cuma letaknya di bagian kiri ini, di cincin yang kiri ini. Yang pertama itu dia terdapat coklat. Coklat ini awalnya memang rata-rata batu bacan kalau yang dasarnya, yang warna dasarnya itu warnanya coklat, biasanya prosesnya itu lebih berbeda dengan batu bacan yang sudah ada warna dibandingkan dengan yang ini. Ini awalnya di saat saya potong, mungkin teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya yang pernah saya potong batu bacan bisori. Di cincin ini saya memotong, waktu itu saya potong pas bagian ujungnya, dan ini sudah terlihat giwang dari pertama saya potong. Dan di bagian totol ini awalnya saya potong juga terlihat totol, tetapi totolnya totol kaca. Jadi mengapa analisa saya, mengapa sehingga batu ini bisa lebih cepat prosesnya? Karena coklatnya yang terlihat awalnya itu yang kita melihat dari sisi pertama potongannya itu dia berada di bagian kulit. Yang pertama di bagian kulit, dan yang kedua coklatnya itu walau terlihat padat waktu di saat saya potong, tetapi bahannya kaca, bahan kaca. Dan di saat kita senter waktu itu, senterannya tembus semua, coklatnya tembus. Makanya bagi teman-teman yang ingin mencari batu bacan yang coklatnya lebih cepat proses, maka teman-teman lihat di bagian coklatnya itu senterannya tembus. Yang pertama tembus, tetapi ya teman-teman jangan sampai lupa bahwa batu bacan yang prosesnya cepat itu awalnya itu bahan dasarnya itu yaitu bahan yang kaca, yaitu bahan yang high class, yang super. Kedua cincin ini sudah super dari awalnya, dari alamnya sudah super. Perbedaannya hanya di saat dipotong ini sudah ada warna seperti ini, dan yang di sebelah kiri ini warna dasarnya itu coklat. Nah ini teman-teman lihat lusternya bagus.
Kenapa? Dan di antara kedua cincin ini, potensi yang bisa ikut kontes antara kedua cincin ini, mungkin antara kedua cincin ini, kalau berbicara kontes untuk sekarang ini, untuk saat-saat ini di tahun 2020 ini, di bulan Agustus, mungkin belum bisa diikut kontes, belum bisa dijadikan batu kontes antara kedua cincin ini karena memiliki kekurangan masing-masing. Yang pertama, di cincin ini terdapat kekurangan, dia masih ada serat sedikitnya. Di cincin yang ini terdapat serat sedikit, teman-teman lihat, nanti saya bahas. Jadi di video ini saya bukan membahas untuk memperlihatkan kecantikan cincinnya juga, bukan, tetapi saya membahas memang seutuhnya karena pengalaman yang saya ambil di lalu-lalu, pengalamannya mungkin ada pembeli saya atau mungkin ada para subscriber yang terlalu berlebihan menilai batu yang saya jual, maka di video ini saya berkesempatan untuk membahasnya. Sekalipun batu ini sudah kaca, tetapi saya membahas kekurangannya, dan alhamdulillah itu juga atas masukan daripada teman-teman. Nah, di cincin ini walaupun batunya sudah super high class kaca, ini natural, tetapi masih terdapat penyakit. Penyakit di cincin ini adalah terdapat serat di bagian samping. Kenapa sampai dia nggak bisa ikut kontes? Karena dia masih ada serat di bagian samping. Teman-teman lihat di saat saya center itu ada serat sedikit tuh. Gitu. Dan jika teman-teman mungkin tunggu sampai mungkin 1 tahunan atau mungkin 5 bulan, bisa jadi insya Allah dia bisa hilang ini. Dia bisa hilang karena ini penyakitnya seperti ini bukan penyakit yang tidak bisa diobati. Kalau teman-teman memakai cairan, insya Allah bisa hilang karena karakter batunya ini kaca. Walaupun teman-teman tidak memakai cairan treatment, insya Allah dia bisa lama kelamaan dengan sendirinya dia bisa bakal rata. Karena ini adalah sudah jenis batu yang sudah masuk batu kaca, batu super. Jadi mungkin tinggal proses yang teman-teman tunggu, proses dari batu atau dari lost stone ini. Jika teman-teman ingin melihat perubahan, maka video ini mungkin teman-teman jadi referensi. Di saat saya bikin video lagi, mudah-mudahan cincin ini belum terjual, nanti saya bikin lagi videonya. Dan hari ini saya membahas antara kedua cincin ini karena kelebihan dan kekurangan dari kedua cincin ini masih ada. Walaupun teman-teman lihat warnanya hampir beda, terlihat kayak berbeda, tetapi ini dari satu bahan. Itulah kelebihan daripada batu coklat yang seperti ini. Dan biasanya saya menyukai batu yang warna coklat, seperti ini begini. Saya lebih suka warna coklat ketimbang dengan batu yang sudah berwarna biru seperti ini. Karena alasan saya, menurut saya, karena saya orangnya suka pelajari sesuatu. Jadi di cincin ini di saat saya pelajari, saya mendapatkan pengalaman tersendiri dan kepuasan tersendiri di batu yang ada coklat-coklat seperti ini. Jadi saking bagusnya cincin ini, batu ini, maka saya tidak menjualnya sudah sekitar 3 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah. Saya belum menjualnya dan saya menunggu proses daripada cincin ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa lihat hasilnya sudah lumayan bagus, dan saya langsung mengambil keputusan untuk memasang di ring, di ikatannya, dan teman-teman lihat. Nah, tadi saya bahas ini punya kekurangan, sekarang saya bahas di sini punya kekurangan. Ini masih ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya masih ada coklatnya di bagian ujung sini, dan yang kedua mungkin di kasat mata memang nggak kelihatan, tetapi kelebihan daripada memakai kamera bisa terlihat penyakit-penyakit yang ada. Nah, di sini teman-teman lihat ada semacam titik halus itu, Nah, itu titik halus itu coklatnya, sisa coklat. Jadi dia agak bandel bagian situ tuh, dia agak bandel. Mungkin kamera saya kurang bagus kayaknya. Ini lihat, saya zoom dulu.
Nah, itu teman-teman lihat ada sedikit penyakit dan terlihat kayak ada titik, semacam titik begitu. Jadi kalau kita mau jadikan cincin ini cincin kontes, kayaknya belum bisa, karena nanti dia bakal jatuh di situ. Dan jika kita menggosok lagi, maka batu ini akan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan untuk tidak mengurangi ukuran daripada cincin ini, dan saya membuat video untuk diperlihatkan kepada teman-teman semua. Yang tadi di bagian sini mungkin teman-teman kurang kelihatan karena dia sedikit sekali. Yang pertama di bagian situ, yang kedua di bagian pinggir sini. Ini nih yang saya tandai pakai kuku saya nih. Walaupun terlihat begini ada coklatnya, tetapi di bagian coklat itu terlihat ada satu titik serat, kayak terlihat kayak iler, tetapi bukan berarti dia lubang jarum, enggak. Dia kalau serat semacam itu biasanya dia agak lambat prosesnya. Dan di bagian ujung sini, ini teman-teman lihat saya senter. Di bagian ujung sini, ini coklatnya masih kental, masih padat sekali. Ini bukan gurango, bukan hitam, tetapi coklatnya masih padat sekali. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan batu bacaan seperti ini, ya saya berharap teman-teman mungkin kalau ada kontes dan peraturannya masih ada coklat-coklat begini, mungkin ini bisa ikut. Tetapi kalau yang kontesnya peraturannya cari yang polos seperti yang di sebelah ini, mungkin ini belum masuk kategori kontes. Mungkin bisa ditunggu sekitaran 1 tahun lagi baru bisa dijadikan batu kontes. Nah, kedua cincin ini sebenarnya kristalnya sama. Yang menjadikan perbedaan antara luster atau pantulan cahaya ini yang terlihat bagus di bagian sini ini, di bagian batu ini, ring bawahnya ini memang ada lubang, tetapi bagian pinggirannya itu yang bikin bagus. Tetapi batu ini sebelum dipasang di ring memang sudah giwang, sudah natural giwang. Jadi walaupun nggak pakai ring alas begini, tetap sudah giwang. Karena ring ini saya pesan dari Jakarta, makanya saya menyesuaikan dengan ring yang ada. Oleh karena itu saya langsung membahas dengan bagian bawah ini. Sebenarnya bukan letak di cincin ini, bukan letak bagian alasnya ini, memang dari batunya ini sudah ajib benar, sudah kristal. Begitu pula dengan yang ini. Ini bukan letak dari bawah ini. Kalau dicabut, insya Allah dia giwang, dia lebih bagus lagi karena ini batunya sudah giwang, dipakai alas lagi. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan batu seperti ini, mungkin ada teman-teman yang pernah mendapat seperti ini, jadi teman-teman jangan bersedih, karena biasanya batu bacaan kristal tetap kristal dan batu bacaan standar ya tetap batu bacaan standar. Batu bacaan standar tidak akan bisa menjadi batu bacaan kristal, begitu pula batu bacaan kristal yang super tidak akan bisa menjadi batu bacaan yang standar. Oke teman-teman, itulah tadi video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan terhadap teman-teman semua. Dan mungkin bagi teman-teman yang pecinta batu bacaan coklat, jangan bersedih hati jika teman-teman mendapatkan batu bacaan yang coklatnya banyak. Bisa jadi hasilnya bisa seperti yang saya pakai ini, karena saya sendiri tidak menduganya. Awalnya coklatnya dia agak kental dan sekarang sudah pudar. Ini sudah sekian lama saya menyimpannya. Saya simpan di dalam tempat penyimpanan cincin dan saya taruh dalamnya itu saya isi air, tapi airnya nggak terlalu banyak. Saya taruh pakai tisu dan ternyata setelah saya buka, alhamdulillah dalamnya batunya sudah berproses. Karena sejatinya batu bacaan itu memang batu yang berproses atau batu yang bermetamorfosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam persaudaraan, salam satu bacaan, 1000 saudara.